Buat teman-teman semuanya, ini ada kabar baru tanggal 19 hari Sabtu ya, April 2025 itu ada berita terbaru buat teman-teman semuanya. Beginilah nasib honorer yang gagal seleksi kompetensi tahap 2 diangkat P3K paruh waktu. Ini keputusan Menpan RB. Jadi untuk teman-teman nanti kalau teman-teman melaksanakan atau mengikuti tes kompetensi, teman-teman harus serius ya untuk mengerjakannya. Apabila teman-teman nanti tidak lulus, tidak memenuhi syarat nilainya ya, teman-teman itu otomatis akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nggak usah lama-lama pernyataan dari Menpan RB seperti ini. Silahkan simak dengan baik-baik. Sebelum kita menginjak ke informasinya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah bergabung bersama Mas RT dan mendukung Mas RT selalu. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video atau informasi-informasi terbaru seputar P3K. Jadi buat teman-teman semuanya, beginilah nasib honorer yang gagal seleksi kompetensi tahap 2 diangkat P3K paruh waktu. Ini keputusan Menpan RB ya yang dirilis itu hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 23:49. Untuk teman-teman semuanya, teman-teman harus ketahui ya, ribuan honorer kini deg-degan menanti seleksi kompetensi P3K tahap 2. Pasalnya, tak semua peserta yang gagal akan pulang dengan tangan kosong. Pemerintah membuka peluang baru melalui skema P3K paruh waktu. Tapi tidak semua honorer yang gagal dalam seleksi kompetensi tahap 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini udah jelas ya untuk teman-teman semuanya, tidak semua honorer yang gagal dalam seleksi kompetensi tahap 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman semuanya saya ingatkan lagi untuk pengerjaan soal-soalnya teman-teman harus dengan serius ya. Karena tidak semua honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk teman-teman saya ingatkan ya, di sini persaingan ketat di seleksi kompetensi tahap 2 ya. Sebagai informasi, seleksi kompetensi P3K tahap 2 tahun ini diikuti oleh 869.991 peserta. Itu baik peserta akan dites di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang di dalam negeri itu kurang lebih ada 869.962 itu peserta akan dites dalam negeri ya. Jadi di wilayah teman-teman sendiri. Nah, sedangkan 29 peserta tes dari luar negeri. Ya, untuk teman-teman semuanya. Nah, ujian berlangsung mulai 22 April hingga 16 Mei. Nah, ini tadi masih tanggal
16 ya. Jadi untuk mendekati hari H berarti kurang sedikit lagi ya. 3 hari lagi teman-teman akan mendapatkan jadwal dan pencetakan kartu. Tapi saya ingatkan, di suatu daerah atau kabupaten kota ini tidak sama ya. Jadi penjadwalannya itu tidak sama teman-teman semuanya. Nah, seleksi kompetensi P3K dibagi menjadi beberapa sesi setiap harinya, termasuk jadwal khusus di hari Jumat. Terus untuk durasi ujian dan materi yang diujikan, total waktu ujian 130 menit. Itu terdiri dari 120 menit untuk ujian teknis, manajerial, dan sosial kultural. Sedangkan untuk 10 menit itu sesi wawancara. Jumlah soal dan nilai maksimal itu teknis 90 soal itu maksimal harus 450 poin. Sedangkan manajerial itu 25 soal itu maksimal 100 poin. Terus untuk sosial kultural itu 20 poin maksimal 80 poin. Untuk wawancara itu 10 soal maksimal 40 poin. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya saya ingatkan, semua soal jangan ada yang sampai tidak dikerjakan. Harus dikerjakan semua ya teman-teman semuanya. Jadi untuk total nilai maksimal yang bisa diraih yaitu 670 poin. Nah, kalau teman-teman di posisi itu, teman-teman insya Allah tidak akan menjadi P3K paruh waktu. Dan posisi teman-teman itu sudah posisi aman ya. Kalau udah mendapatkan 670 poin. Terus untuk nasib honorer yang gagal seleksi kompetensi P3K tahap 2 itu berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah memberikan opsi pengangkatan P3K paruh waktu khusus bagi honorer yang telah ikut seleksi ASN tahun 2024 namun belum berhasil lulus. Tapi ingat, tidak semua langsung bisa diangkat. Nah, di sini teman-teman bisa garis bawahi ya. Yang tidak lulus di tahap 2 ini atau gelombang 2 ini tidak semuanya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya teman-teman semuanya. P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan waktu kerja tidak penuh seperti P3K biasanya. Tetapi mereka tetap mendapatkan nomor induk P3K dan upah sesuai anggaran instansi pemerintah. Nah, skema ini dibentuk untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer, memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, memperjelas status tenaga honorer, dan tentu saja meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sini banyak teman-teman yang bertanya ya, siapa yang berpeluang diangkat jadi P3K paruh waktu. Nah, merujuk pada keputusan tersebut, hanya honorer yang
berdata dalam database BKN dan sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN tahun 2024 yang bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ada dua kategori yang berpeluang. Yang pertama itu honorer yang gagal di seleksi CPNS tahun 2024. Dan yang kedua itu honorer yang ikut seleksi P3K 2024 tapi tidak mendapatkan formasi. Untuk proses pengangkatan P3K paruh waktu itu pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu instansi mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Jadi kalau instansi teman-teman itu nanti tidak membutuhkan, berarti teman-teman tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan, jumlah jabatan, kualifikasi, penempatan itu yang dibutuhkan dari Menpan RB. Terus instansi mengusulkan nomor induk P3K ke BKN dalam waktu 7 hari kerja setelah mendapat persetujuan. BKN kemudian menetapkan nomor induk tersebut maksimal 7 hari kerja setelahnya. Instansi menetapkan pengangkatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, meskipun begitu ya, perlu dicatat untuk teman-teman semuanya bahwa tidak semua honorer yang gagal seleksi kompetensi akan otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hanya yang memenuhi syarat dan bisa mendapat peluang ini. Jadi untuk teman-teman semuanya saya ingatkan lagi ya, untuk teman-teman selama teman-teman melaksanakan ujian kompetensi, teman-teman harus dengan serius ya. Teman-teman juga bisa belajar soal-soal bersama Mas RT ya. Nanti Mas RT kasih soal-soal tryout ya. Jadi untuk teman-teman nanti saya kasih soal-soal tryout, silahkan teman-teman pelajari sendiri ya teman-teman semuanya. Demikianlah nasib honorer yang gagal dalam seleksi kompetensi tahap 2 sesuai dengan keputusan Menpan RB. Jadi mudah-mudahan informasi dari Mas RT ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuat motivasi teman-teman belajar lebih giat lagi ya, biar lulus 100% dalam ujiannya. Sampai sini Mas RT menyampaikan terima kasih untuk pejuang P3K, untuk masa depan yang cerah. Selamat beraktivitas, salam kompak, salam sejahtera bagi kita semuanya.